Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisnu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Zizi. Alhamdulillah sehat. Insya Allah pemirsa di rumah juga sehat ya. Amin. Secara kemarin weekend fresh kan, senang juga gitu. Ya, dan hari ini hari, ya Allah, ini hari Senin. Hari Senin, Wisnu. Berarti kita harus mengawali hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga kita selalu berkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dan harus semangat karena hari ini hari pahlawan, tanggal 10 November. Hari pahlawan. Merdeka. Merdeka. Oke, dan hari ini kita akan membahas informasi-informasi yang pasti sangat update buat pemirsa. Yang pertama kita akan bahas tentang ibu-ibu hebat. Ibu-ibu hebat, pas banget nih untuk aku, buat pemirsa juga di rumah dan calon ibu yang pasti. Langsung kita lihat aja pembahasannya Wisnu ya. Ini dia. Ibu-ibu terhebat versi berita Islami masa kini. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Mungkin ungkapan tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, ungkapan itu memang memiliki arti yang dalam dan penuh makna, di mana seorang ibu berjuang untuk melahirkan anaknya hingga bertaruh nyawa. Tidak hanya memiliki anak, menjadi seorang ibu juga merupakan anugerah yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Sepanjang kehidupan manusia, sosok ibu juga tidak akan pernah bisa tergantikan dalam kehidupan kita, karena hanya ibu yang tulus memberikan kasih sayangnya kepada kita dalam keadaan apapun. Pemirsa, jika kita boleh sedikit nostalgia mengenai perjuangan-perjuangan seorang ibu untuk anak dan keluarganya, lantas seperti apakah perjuangan beliau? Sekeras apakah beliau bekerja demi anak dan keluarganya? Berikut penjelasannya mengenai ibu-ibu hebat versi berita Islami masa kini. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. 11 Maret 2011, ya, tepat di tanggal tersebut telah terjadi gempa bumi di Jepang yang sangat dahsyat. Menurut surat kabar setempat, gempa dengan guncangan yang mencapai 9,0 skala Richter ini sampai menimbulkan tsunami yang banyak menelan korban. Gempa yang disusul oleh gelombang tsunami setinggi 20 meter tersebut telah menyapu kawasan pemukiman di daerah pantai, dan kurang lebih sekitar 19.000 orang tewas, serta sekitar 2.700 orang masih dinyatakan. Pemirsa, mengingat peristiwa tersebut, banyaknya reruntuhan yang jatuh menimpa orang-orang termasuk anak kecil, rasanya sulit dinalar dengan logika jika ada yang masih bertahan. Setelah gempa telah mereda, dan ketika para penyelamat mencapai reruntuhan rumah seorang wanita muda, mereka melihat mayat wanita tersebut melalui celah-celah. Rumah roboh yang menimpa punggung dan kepalanya membuat wanita tersebut berpose begitu aneh. Dia terlihat berlutut seperti seseorang yang sedang menyembah, lalu tubuhnya condong ke depan, dan dua tangannya seperti sedang memeluk sebuah benda. Dengan begitu banyak kesulitan, akhirnya pemimpin tim penyelamat tersebut berhasil mencapai tubuh wanita tersebut. Ia berharap bahwa wanita itu masih hidup, namun kenyataan berkata lain. Ia mendapati tubuh wanita tersebut terasa dingin dan kaku, yang menandakan bahwa ia telah meninggal. Serempak pemimpin tim dan seluruh anggota tim meninggalkan rumah itu, lalu pergi mencari gedung runtuh berikutnya. Namun karena alasan tertentu, pemimpin tim terdorong untuk kembali ke rumah hancur dari wanita tadi, di mana pemimpin tim ini lalu berlutut lagi dan menggunakan kepalanya melalui celah-celah sempit untuk mencari sedikit ruang di bawah mayat wanita tersebut. Sontak pemimpin tim kaget karena ia melihat ada anak kecil dan langsung berteriak, "Anak kecil! Ada anak kecil!" Lalu seluruh tim bekerja bersama-sama dan dengan hati-hati mereka menyingkirkan tumpukan-tumpukan benda hancur di sekitar wanita yang sudah meninggal. Setelah berhasil menyingkirkan, ternyata ada seorang anak kecil berusia 3 bulan yang terbungkus selimut bunga-bunga di bawah mayat ibunya. Dan sangat jelas, wanita itu telah membuat pengorbanan menggunakan tubuhnya untuk menutupi dan melindungi anaknya. Sungguh besar kuasa Allah ketika tim penyelamat berhasil mengangkat bayinya. Terlihat anak itu masih tertidur pulas di pelukan ibunya. Subhanallah. Lalu dengan sigap, para dokter datang untuk mengevakuasi bayi tersebut. Kemudian setelah ia membuka selimut, ia melihat ada sebuah ponsel di dalam selimut dan tertera ada pesan teks pada layar yang tertulis, "Jika kamu dapat bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu." Ya, itulah arti sebuah cinta dari seorang ibu untuk anaknya.
Tenaga kerja wanita yang lebih dikenal dengan TKW pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan sejenak jika kita mendengar kata TKW, yang terbersit di kepala kita adalah kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Mungkin mendengar kisah tenaga kerja wanita yang disiksa di luar negeri, sekarang ini sudah menjadi rahasia umum terutama di Indonesia. Berbagai alasan pun mereka ungkapkan untuk tetap bertahan kerja di luar negeri, dan salah satunya yaitu demi pundi-pundi rupiah untuk keluarganya. Nah pemirsa, ada salah satu kisah mengenai perjuangan seorang ibu yang menjadi TKW di luar negeri, yang bernama SA. Kisah ini bermula ketika suaminya meninggalkan dirinya dan keluarganya tak mau membantu biaya hidup dirinya. Maka dari itulah, ibu SA harus bekerja banting tulang untuk menghidupi ia dan putri tercintanya. SA ini hanyalah seorang lulusan SMP yang tidak memiliki kualifikasi pekerjaan apapun. Tetapi demi putrinya yang semakin beranjak dewasa, maka SA pun akhirnya memilih untuk berangkat menjadi tenaga kerja wanita. Namun malangnya, ketika telah menjadi TKW di luar negeri, bukan kesejahteraan yang ia dapati, melainkan siksaan, di mana dirinya dipukul, tidak boleh tidur, tidak diberi makan, dan berbagai siksaan lain kerap ia terima. Tapi demi menghidupi anaknya, SA tetap bertahan meski dirinya harus babak belur, dirinya pasrah dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi waktu terus berjalan, seakan sudah mempunyai firasat akan meninggal, SA pun menulis surat untuk putri kesayangannya yang berisi, "Bila suatu saat nanti ibu tidak bisa pulang, kamu tidak boleh menangis ya nak." Dan ternyata benar firasat SA, Allah telah menetapkan garis takdirnya. SA menjemput ajalnya di sana setelah 5 tahun bekerja menjadi TKW, tanpa bisa berjumpa lagi dengan putri yang sangat disayanginya. Pemirsa, perjuangan seorang ibu ternyata tidak hanya ketika kita sudah lahir. Namun saat kita masih di dalam perut, ibu juga tetap berusaha berjuang supaya ketika kita lahir, kita menjadi anak yang sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Setelah itu tiba saatnya pada proses kelahiran bayi. Seorang ibu dengan sekuat tenaga berjuang demi anaknya. Maka tak jarang seorang ibu akan berjuang dengan mempertaruhkan keselamatan dirinya untuk sang buah hati. Rasa sakit yang dahsyat serta beratnya perjuangan ibu saat melahirkan tidak hanya dengan lahir normal, tapi melahirkan dengan cara operasi sesar pun tak kalah berat perjuangannya. Pemirsa, melahirkan anak dengan operasi sesar hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat medis. Selain itu, tindakan operasi sesar ini hanya dilakukan jika terjadi kemacetan pada persalinan normal, atau jika ada masalah pada proses persalinan yang dapat mengancam nyawa ibu dan janin. Keadaan yang memerlukan operasi sesar itu seperti gawat janin, jalan lahir tertutup plasenta, persalinan macet, bayi dalam posisi sungsang atau melintang, serta terjadi pendarahan sebelum proses persalinan. Pemirsa, dari beberapa kisah tadi, sejenak kita berpikir akan perjuangan seorang ibu kepada kita semua, mulai dari sebelum melahirkan sampai setelah kita hadir di dunia ini. Kasih ibu itu sepanjang jalan dan tak terputus walau rintangan membentang. Mungkin itu adalah ungkapan yang tepat jika kita melihat betapa besar pengorbanan beliau. Sangat besar jasa dan pengorbanan beliau, bahkan kita pun tidak akan bisa membayarnya walau dengan uang 1 triliun sekalipun. Seorang ibu itu tidak pernah berharap apapun dari anaknya, karena baginya anak adalah segalanya. Maka pemirsa, sudahkah Anda memeluk ibu Anda dan berterima kasih kepadanya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Robku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Amin ya Rabbal Alamin. Telah mengangkat tubuh ini, jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia beri
Baik. Baik pemirsa, mengharukan sekali ya, sangat mengharukan sekali. Bahkan ya kita di sini juga merasakan kita masih memiliki seorang ibu. Kita juga merasakan kalau misal saya dan Zizi juga sekarang sudah memiliki anak gitu. Jadi sangat mengharukan sekali bagaimana perjuangan seorang ibu ketika melahirkan. Dan ini nggak bisa dibungkiri ketika kita lihat tadi banyak sekali contoh-contoh sih ya. Banyak sekali dari ibu-ibu yang begitu hebat, begitu luar biasa bagaimana sampai mempertaruhkan nyawanya. Contohnya tadi ada salah satu di Jepang bagaimana dia sampai melindungi anaknya dan alhamdulillah Masya Allah luar biasa sekali. Anaknya masih hidup, kena reruntuhan tapi ibu melindunginya. Ya, intinya sih sekarang sayangilah ibu ketika masih ada, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. I love you ma, aku speechless kalau ngebahas soal ibu. Ya benar, surga di telapak kaki ibu dan memang perjuangan ibu, subhanallah. Aku speechless. Sabar ya Zizi. Zizi memang mungkin nggak bisa nahan ya, tapi ya udahlah nanti kita akan bahas ini. Memang kita kalau bisa bahas tentang ibu itu nggak akan pernah berhenti ya. Ya baik pemirsa, setelah ini kita akan bahas tentang menjemput Islam. Di sini kita akan berita Islami masa kini akan menceritakan tentang anak-anak yang begitu luar biasa. Bagaimana dia bisa memahami Islam dengan sangat cepat sekali Zizi. Betul. Ya? Tapi kita bahasnya nanti, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Zizi, sudah lebih tenang ya? Alhamdulillah, udah telepon mama barusan, udah ngomong I love you, jadi udah tenang. Masya Allah, memang kalau kasih sayang seorang ibu itu tidak taranya ya. Betul. Sekali. Nah sekarang sih? Sekarang kita akan membahas tentang kisah anak hebat yang luar biasa. Kalau tadi tentang ibu hebat, sekarang anak yang hebat. Aduh, jangan nangis lagi nih. Enggak dong, justru bangga. Harus bangga, kagum ya sama anak yang hebat ya. Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Pemirsa, sebelumnya kita pernah membahas fenomenal mengenai orang-orang yang menjemput Islam yang telah dewasa dan meyakini agama Islam sebagai suatu kebenaran dalam hidupnya. I prove that Allah is God, Elijah Muhammad is a messenger, and I have faith in them. I was the only Muslim I knew. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barakallahu fikum. Hidayah atau petunjuk hanyalah milik Allah. Maka bagaimanapun upaya dan cara kita untuk merubah seseorang, bagaimanapun kerja keras kita untuk menyadarkan seseorang, maka itu tidak ada artinya jika Allah tidak menghendaki hidayah kepadanya. Hidayah dari Allah yang sampai kepada hambanya bisa lewat berbagai macam jalan dan cara, terutama hidayah dalam pengetahuan Islam dan keajaiban yang diberikan kepada seseorang, serta keyakinan pada kebenaran Islam agar sampai ke hati dan pikiran. Nah, pemirsa, bukan hanya orang-orang yang telah dewasa saja yang mendapat hidayah menjemput Islam dari Allah. Hidayah ini bisa datang kepada siapa saja yang dikehendaki Allah, tanpa melihat dari mana dan siapa orang tersebut. Menjemput Islam juga datang kepada anak-anak yang diberi hidayah oleh Allah. Dan pemirsa, berikut tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkan beberapa kisah mengenai anak-anak yang mendapat hidayah dari Allah dapat menjemput Islam. Allah mawjud mutasifu bi kulli kamali wa munazzahu an kulli nafsi wa huwa sami'un basirun mutakallim hayyul la yamutu abadan samada. Syarifuddin adalah seorang bocah ajaib yang mengguncang dunia. Lahir di salah satu bagian di negara Tanzania. Ia yang dulu bernama Syarif Mikidadi, anak dari keturunan non-muslim ini pernah berkata, "Mama, usini bibaptisa, namini wa ala najum wa ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah bahasa Afrika yang artinya, "Ibu, saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Syarifuddin mengatakan kalimat itu pada waktu ia berusia 2 bulan. Biasanya anak yang seusia Syarifuddin tidak bisa mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi inilah kebesaran Allah
yang ditunjukkan kepada kita semua bagaimana hidayah itu bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Blessed be to Almighty Allah, the Lord of the universe, the sustainer, most gracious, most merciful, and the compassionate. Bukan hanya itu pemirsa, keajaiban lain yang ada pada Syarifuddin, anak yang terlahir dari keluarga non-muslim ini, ia juga bisa begitu fasih mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran pada saat umur 1,5 tahun tanpa ia pelajari. Mana? Anta atakida anna Allah mawjud, mufasisu bi kulli kamali, wa munazzahu an kulli nafsi, wa huwa sami'un basirun mutakarrim. Hayyul la yamutu abadan samada. Dan pada saat umurnya menginjak 5 tahun, ia sudah mampu menghafal semua isi Al-Quran. Subhanallah. Dan ia juga bisa memberikan ceramah kepada orang-orang di negaranya mengenai agama Islam, karena selama ini di wilayah Kiloleni Tabora di negara Tanzania tidak mempercayai Islam itu ada. Dan berkat Syarifuddin lah sebagian umat yang non-muslim di sana mulai percaya akan adanya Islam, dan mereka pun mulai masuk agama Islam sedikit demi sedikit. Dari semua keajaiban itu jugalah ia telah membuat kedua orang tuanya, Prancis dan Domisa, akhirnya memutuskan untuk masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang disaksikan oleh ustadz di negara tersebut. Dari semua kejadian dan keajaiban yang terjadi pada Syarif Mikidadi, sang ustadz lah yang merubah namanya menjadi Syarifuddin Khalifah agar dia terus mendapat berkah dan hidayah dari Allah. Alexander Parch adalah seorang anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang beragama non-muslim. Sejak awal, ibunya membiarkannya memilih agamanya sendiri dan jauh dari pengaruh keluarga maupun masyarakat. Begitu dia bisa membaca dan menulis, maka ibunya menghadirkan untuknya buku-buku agama dari seluruh agama. Setelah membaca buku-buku secara mendalam, Alexander memutuskan untuk menjadi seorang muslim, padahal ia tak pernah bertemu orang muslim sekalipun. Dia sangat mencintai agama Islam sampai pada tingkatan dia mempelajari salat, memahami banyak hukum-hukum syar'i, membaca sejarah Islam, mempelajari banyak kalimat bahasa Arab, menghafal sebagian surat, serta belajar azan. Semua itu ia lakukan sendiri tanpa pernah bertemu dengan orang muslim satupun. Berdasarkan bacaan-bacaan tersebut, ia memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Muhammad Abdullah dengan tujuan agar mendapatkan keberkahan Rasulullah SAW yang dia cintai sejak masih kecil. Salah seorang wartawan muslim menemuinya dan bertanya kepada bocah tersebut, "Apa yang membuatmu tertarik pada Islam? Dan mengapa engkau memilih Islam, tidak yang lainnya saja?" Bocah itu diam sesaat, kemudian menjawab, "Aku tidak tahu. Segala yang aku ketahui adalah dari yang aku baca tentang Islam. Dan setiap kali aku menambah bacaanku, maka semakin banyak kecintaanku pada Islam." Dan ketika wartawan bertanya apa cita-citanya, dengan cepat Muhammad menjawab, "Aku memiliki banyak cita-cita. Salah satunya aku ingin haji ke Mekah dan mencium Hajar Aswad." Subhanallah. Nah pemirsa beriman, demikianlah beberapa kisah fenomenal anak-anak yang dapat menjemput Islam dengan berbagai jalan dan cara. Semoga dengan beberapa kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hebat sekali ya Nu. Jadi di umur 2 bulan dia sudah bisa membaca syahadat, terus 1,5 tahun sudah bisa membaca Al-Quran, dan di umur 5 tahun sudah hafiz. Subhanallah. Masya Allah, emang
Sebenarnya ini luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa kalau ketika Allah memberikan hidayah, tidak akan ada siapapun yang bisa menghalanginya. Betul. Gitu ya. Dan memang itu juga kita lihat tadi itu Syarifah Khalifah kalau tidak salah namanya. Syarifuddin Khalifah. Syarifuddin Khalifah. Dan selain itu juga tadi ada bocah namanya Muhammad, diganti akhirnya Muhammad Abdullah. Bagaimana dia diberi kebebasan sama orang tuanya untuk memeluk agama. Jadi dikasih buku, dia belajar sendiri tanpa ada yang mempengaruhi sama siapapun. Dia akhirnya memeluk Islam. Masih kecil sekali tapi dia sudah memeluk Islam. Ini menunjukkan sekali lagi, Zi, memang kalau Allah sudah memberikan petunjuk ataupun hidayah, tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Amin. Ya. Dan kita juga selalu berdoa semoga anak kita juga bisa seperti itu, menjadi pejuang Allah yang tangguh dan luar biasa. Amin ya Rob. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang makanan penangkal sihir dan yang dibenci oleh setan dan juga jin. Wah, penting tuh. Penting banget buat anak-anak kita juga nih pemirsa. Tapi kita bahasnya nanti, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi apa aja nih makanan penangkal sihir? Makanan penangkal sihir. Jujur ya Zia, aku sebenarnya nggak tahu. Cuman kalau misal kita lihat kalau di Al-Quran itu kan ada beberapa makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti misalnya madu, minyak zaitun, terus ada juga kurma. Tapi itu bener nggak? Nah, itu bisa makan makanan penangkal sihir tuh? Atau aku juga kurang tahu. Mending kita lihat aja penjelasannya pemirsa ya. Ini dia. Makanan penangkal sihir yang ditakuti jin dan setan. Pemirsa, kata sihir mungkin tak asing lagi terdengar di telinga kita. Ya, pada zaman dahulu kala, sihir begitu dipercaya dapat menjadi alat untuk mencelakai orang lain. Bahkan di era globalisasi seperti saat ini, sihir masih kerap terjadi di kehidupan sekitar kita. Jika sebelumnya kita telah membahas apa saja ayat-ayat sebagai penangkal sihir yang tercantum di dalam Al-Quran, kali ini tim Berita Islami Masa Kini akan kembali membahas perihal sihir. Namun kali ini mengenai beberapa makanan yang dapat menangkal ilmu sihir. Lalu benarkah makanan tersebut ampuh sebagai penangkal sihir karena ditakuti oleh jin dan setan? Berikut penjelasannya. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar daun bidara? Bidara atau Gigipus mauritiana adalah sejenis pohon kecil penghasil buah yang tumbuh di daerah kering. Bidara berasal dari kata sidroh yang artinya pohon bidara. Dalam hal ini sidroh atau bidara memiliki sejarah yang berkaitan dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. Lalu mengapa daun bidara termasuk makanan yang dapat mengobati ilmu sihir? Mengenai hal ini, Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 102 berkaitan dengan setan yang memfitnah Nabi Sulaiman, bahwa beliau menggunakan sihir bukan mukjizat, dan meriwayatkan bahwa yang paling bermanfaat untuk menghilangkan pengaruh sihir adalah dengan menggunakan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Dan untuk menghilangkan hal itu dengan membaca Al-Muawwizatian atau Al-Falaq dan An-Nas serta ayat kursi, karena ayat-ayat itu dapat mengusir setan. Dengan menggunakan daun bidara tersebut, Al-Qurtubi meriwayatkan dari Wahab yang mengatakan bahwa hendaknya diambil 7 helai daun bidara, ditumbuk halus, lalu dicampurkan air dan dibacakan ayat kursi, lalu diberi minum kepada orang yang terkena sihir 3 kali teguk, dan sisa airnya digunakan untuk mandi. Insya Allah akan hilang sihirnya. Dan diutamakan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, serta ditambah ayat kursi, karena ayat-ayat tersebut dapat mengusir setan. Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 terjemahan singkat halaman 171. Makanan yang ditakuti setan yang kedua adalah kurma ajwa. Hal ini sebagaimana diriwayatkan hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari,
maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari 5769 dan Muslim 2047. Lalu apa yang membuat kurma ajwa dapat mengobati sihir? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengutip perkataan Imam Al-Khattabi tentang keistimewaan kurma ajwa, yaitu kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah SAW terhadap kurma Madinah, bukan karena zat kurma itu sendiri. Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani 10.239. Keempat adalah minyak zaitun. Minyak zaitun yaitu minyak yang keluar dari tanaman yang barokah. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, makanlah minyak zaitun, sesungguhnya ia diberkahi. Berlauklah dengannya dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah 379. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa minyak zaitun dapat digunakan untuk mengolesi bagian tubuh yang dibutuhkan pada orang yang terkena sihir dan kerasukan untuk melunakkan dan membasahinya. Nah pemirsa, demikianlah pembahasan mengenai makanan yang dapat menangkal ilmu sihir, karena terdapat dalil yang menjelaskan perihal makanan tersebut. Namun itu semua kembali lagi kepada kita, bagaimana menyikapi hal ini dan tetap memohon perlindungan kepada agar dijauhkan dari segala bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata memang minyak zaitun ya, Nu. Minyak zaitun banyak banget fungsinya. Terus ada juga kurma ajwa, kurma nabi, dan satu lagi daun bidara. Aku sendiri belum pernah lihat daun bidara itu seperti apa. Aku jujur juga belum. Tadi baru dikasih lihat itu tahu. Ya, mungkin itu daun bidara tadi ya, yang hidup di gunung pasir katanya. Betul. Tapi memang selain makanan-makanan ini, yang katanya memang bisa menangkal sihir karena jin ataupun syaitan takut dengan makanan-makanan ini. Tapi memang ada beberapa caranya tadi sih. Seperti misalkan contohnya tadi daun bidarnya harus ditumbuk dulu, harus nanti dikasih ke minuman, nanti dibacakan ayat kursi. Tadi kurma, kalau kurma ajwa itu kan makan, memang ada hadisnya di mana kita kalau kita makan di pagi hari 3 butir itu akan terhindar dari gangguan jin ataupun syaitan. Memang ada cara-caranya juga, tapi memang ada dalil yang sahih sehingga kita insya Allah bisa mengikutinya dan insya Allah kita akan terhindar dengan sihir ataupun jin ataupun syaitan. Amin. Dan jangan lupa berdoa terus supaya semakin dilindungi oleh Allah. Amin. Amin. Oke, setelah ini kita masih kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah ya Zi. Pemirsa, hari ini kita mendapatkan informasi dan wawasan Islam yang luar biasa lagi dari Berita Islami Masa Kini. Tadi kita bahas apa aja sih? Yang pertama tentang ibu-ibu hebat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dan semakin cinta juga menghormati orang tua. Insya Allah. Terus yang kedua tadi kita membahas tentang menjemput Islam ya. Bagaimana ada 2 anak yang begitu luar biasa sekali. Masih kecil tapi sudah bisa memeluk agama Islam karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga tadi? Yang terakhir tentang makanan yang bisa menangkal sihir dan juga menakutkan untuk setan dan juga jin. Tadi ada minyak zaitun, ada daun bidara, dan juga ada kurma ajwa. Dan memang ada cara-caranya untuk itu ya. Betul. Oke, pemirsa jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.